Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu guru. Untuk hari ini berkaitan dengan aksi nyata, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, hari ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu yang pertama yang saya hormati kepada Ibu UPTD Kepala SD Negeri 3 Tanjung Intan, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 3 Tanjung Intan. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas nikmat Allah yang mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk berkumpul dalam acara untuk hari ini. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikannya di hari akhir nanti. Yang selanjutnya saya mohon untuk Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan untuk kegiatan pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Yoga selaku calon guru penggerak yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu guru SD 3 Tanjung Intan yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di sini, yaitu untuk mengikuti kegiatan Bapak Yoga, yaitu guru penggerak. Salawat seiring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya di sini selaku sambutan SD 3 Tanjung Intan. Apabila nanti saya dalam menyampaikan sambutan ini ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Pak Yoga untuk mengikuti guru penggerak ini. Saya sebagai Kepala Sekolah SD 3 Tanjung Intan ini mendukung sekali kepada kegiatan Pak Yoga. Apabila nanti dukungan kami beserta guru-guru kami kurang berkenan di hati Pak Yoga, saya sebagai Kepala Sekolah dan semua guru SD Tanjung Intan itu minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di sini kemampuan saya beserta Dewan Guru untuk mendukung Pak Yoga ya seperti ini, Pak. Pokoknya kita semangat untuk mendukung Pak Yoga supaya apa yang dicita-citakan Pak Yoga itu akan tercapai. Dan mudah-mudahan untuk guru yang lain itu nanti bisa menyusul, terutama yang sudah melengkapi masa kerja, mungkin itu Ibu Mega. Ya Bu Mega, nanti tolong ikutin Pak Yoga supaya apa nanti SD kita ini akan bertambah maju dan maju. Nah, untuk itu yang lainnya seperti Mbak Yuni dan yang lainnya itu mungkin masa kerjanya belum tercukupi ya Bu Mega kan? Mbak Yuni sudah. Gimana Mbak Yuni sudah mengikuti apa belum? Oh belum. Ya nanti tolong ya Bu Yuni, karena masih terlalu muda
Itu untuk mengikuti, tolong nanti untuk guru SD 3 ini akan menjadi guru penggerak semuanya. Karena itu untuk ya masa depan. Karena ya pasti bisa. Mas Yoga aja bisa, kenapa saya tidak? Gitu yang lainnya ya. Harus seperti Mas Yoga. Memang tantangannya banyak ya Mas ya. Oh enggak tuh, nah itu enggak Mbak Yuni. Nah Mbak Mega sudah ngikut ya, nanti tolong Mbak Yuni. Ini untuk apa ya Mas? Kelanjutannya itu gelombangnya sampai berapa Mas? Informasinya sih sampai 12 Iya. kalau sampai 15. Nah tuh Mbak Yuni masih ada kesempatan. Mbak Mega sudah ke 11. Nanti Mbak Yuni tolong untuk 12 apa 11 ya. Tolong Mbak Yuni ya. Nah itu Mas Yoga, kami untuk kepala sekolah besar Boto itu mendukung sekali dengan kegiatan Mas Yoga. Tapi kalau masih ada kekurangannya untuk pendukungan kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mas Yoga. Dan nanti tolong apa yang diminta sama Mas Yoga kegiatannya, saya dan Dewan Guru siap untuk membantu sebisanya. Nah itu aja Mas Yoga yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mas Yoga semangat dan selalu semangat. Nah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang memberikan sambutan dan motivasi yang luar biasa untuk saya pribadi dan Bapak Ibu Guru semua. Untuk kegiatan selanjutnya ini akan kita langsung buka dengan judul ini budaya positif. Tapi sebelum itu saya ingin merefleksikan dulu Bapak dan Ibu ini, jika kalau diumpamakan benda, barang atau segala di lingkungan kita ini, Bapak Ibu itu diibaratkan seperti apa sih? Dan memiliki filosofinya tuh seperti apa? Contoh misalkan saya di sini ibaratkan seperti pensil atau pulpen. Nah, filosofinya saya ini ingin nantinya sebagai pendidik itu bisa memberikan warna, di sini ada warna atau gambaran terhadap anak-anak atau peserta didik itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin filosofinya seperti itu. Nanti saya minta satu guru atau dua mungkin mendeskripsikan dirinya itu Bapak Ibu seperti apa sih dan filosofinya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba mendeskripsikan dirinya seperti apa gitu. Bu Amin? Ya Bu? Iya nggak apa-apa Bu, ini hanya kita sharing aja. Silakan Bu. Terima kasih. Saya nama Aminah, di sini bertugas sebagai guru kelas 6. Kalau disuruh mendeskripsikan dirinya, saya juga agak bingung loh Pak. Karena Bapak tadi ngambil pulpen, saya tak ngambil pensil ya Bapak Ibu. Kalau Pak Yoga seperti pulpen yang bisa memberi warna, saya juga akan seperti pensil ini, bisa menuliskan apa? Menuliskan kebaikan-kebaikan dan menuliskan untuk menghantar kecerdasan anak-anak supaya lebih bermanfaat nantinya. Pensil ini ada penghapusnya di atas. Saya juga akan berusaha seperti pensil yang punya penghapus. Jadi tugas saya adalah menghapus sikap-sikap anak yang kurang baik
dan mengganti dengan tulisan yang lebih baik lagi, menghapus kekurangan-kekurangan anak dan supaya bisa untuk menuliskan menjadi kelebihan-kelebihan pada anak didik saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Amin. Sebelumnya kita beri aplaus dulu buat Bu Amin. Iya, mendeskripsikan beliau ini menuliskan dirinya sebagai pensil, selain untuk menuliskan kebaikan-kebaikan dalam diri anak, sekaligus menghapus atau perilaku-perilaku yang kurang baik. Itu sangat luar biasa sekali tujuannya. Mungkin Ibu atau Bapak sekali lagi ada yang mau mencoba? Atau cukup? Cukup, oke. Sekarang tentang budaya positif. Budaya positif. Budaya positif itu kira-kira apa ya, Bu? Pak? Budaya. Budaya positif. Budaya yang tidak negatif, ya betul. Budaya positif dari dua kata. Budaya itu tentang biasanya, Bu, kebiasaan ya. Ya, kebiasaan, perilaku. Positif itu berarti hal yang baik. Jadi budaya positif adalah suatu tindakan atau ya perilaku atau kebiasaan yang baik. Kira-kira di SD kita ini sudah berjalan belum, Bu, budaya positifnya? Di SD kita ini sudah berjalan belum? Pasti sudah, ya pasti sudah. Contohnya seperti apa? Kita menerapkan 5S: senyum, sapa, santun, sopan. Satu lagi apa ya? Salam. Iya, itu sudah kita terapkan setiap harinya di SD kita. Jadi kita sudah melaksanakan suatu budaya positif di sekolah kita. Dan nantinya itu jangan sampai hilang. Dengan perkembangan zaman kita yang anak-anak sekarang itu semakin mungkin dengan kebiasaan 5S-nya itu sudah mulai hilang. Nah, ini tugas-tugas kita sebagai pendidik itu untuk selalu menerapkan budaya 5S itu tadi. Nah, selanjutnya ada konsep inti budaya positif. Di sini ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini ada tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini maksud dalam pembelajaran dengan paradigma baru itu, saya contoh, kalau di sekolah kita itu masih menggunakan metode pembelajaran itu yang berpusat kepada guru atau kepada murid, Bu. Kira-kira masih guru ya. Jadi masih guru yang mendominasi dalam proses pembelajaran, seperti pembelajaran metode ceramah, ya, atau guru yang selalu memberikan aktif atau materi, sedangkan anak hanya sebagian pasif, hanya mendengarkan saja. Nah, berarti itu pastinya tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu. Ya, ini saya juga baru belajar, ternyata seperti itu. Saya pun mengalami dan pembelajaran itu hampir setiap harinya seperti itu. Oh, ternyata pembelajaran seperti itu sudah tidak boleh lagi. Jadi harus berpusat kepada murid. Karena apa? Karena
setiap anak itu memiliki potensi kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini tugas kita sebagai guru pendidik, kalau di Gajah Dewantara itu sebagai penuntun. Nah, itu jangankan satu sekolah, satu kelas atau 2 orang saja pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itu tugasnya kita sebagai pendidik untuk menjalankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya, yang satu senangnya metode menghitung, yang satu tipenya bernyanyi. Itu jelas berbeda. Nah, itu bagaimana cara kita untuk berpikir tidak sama. Metode pembelajarannya itu harus berbeda dalam satu kelas itu. Sangat sulit. Tapi memang itu harus, dan itu tugas kita sebagai pendidik. Iya, betul Bu. Nah, di sini sesuai dengan nantinya akan bertujuan sebagai mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua itu ada kebinekaan global, saling menghargai. Nanti di situ ada suku, agama, budaya, itu saling kita hargai. Dan bergotong royong. Bergotong royong ini bukan hanya sekedar bersih-bersih, itu bukan, tapi setiap hal untuk membantu atau berkolaborasi, tapi sesama teman atau siswa sesama guru. Ada kreatif, nantinya anak dijadikan suatu pribadi yang kreatif. Bernalar kritis, nah ini mampu menyerap informasi yang tidak langsung diterima, langsung dijadikan suatu patokan. Oh, kamu salah seperti ini, tidak. Nantinya akan disaring dulu kepada anak-anak itu untuk dijadikan suatu proses yang lebih baik. Ada mandiri, itu dan positif, nantinya mereka akan menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya, nah ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ilusi mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru itu pasti bisa mengontrol murid. Nah, ini bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan, berarti penguatan itu bersifat tentang seperti ke anak-anak, bahwa anak-anak pasti punya kemampuan, anak-anak pasti bisa. Nah, itu biasanya sangat efektif dan bermanfaat bagi karakter anak. Jadi penguatan-penguatan itu yang harus kita lakukan. Jangan malah mencari kesalahan-kesalahan anak-anak tersebut. Itu. Terus bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Setuju tidak, Bu? Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter pada anak-anak. Kritik terhadap anak-anak dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang dimaksud sini rasa bersalah itu, misalkan anak-anak mengalami kejadian atau membuat perilaku yang salah atau membuat kesalahan. Nah, kita sebagai guru pun membuat rasa bersalah seperti itu. Maksudnya, oh kamu kok gak kasihan sih sama ibu gitu. Ibu udah capek-capek. Nah, mereka kan akan merasa bersalah itu, Bu. Akan merasa sedih gitu kan. Oh iya ya, ibu guru sudah mengajarkan seperti itu. Nah, itu nanti akan menguatkan karakter mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh, saya sudah menyakiti perasaan ibu guru, dan saya gak boleh seperti itulah, saya harus berubah. Nah, seperti itu. Nah, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru di sini sebagai orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak untuk bersikap atau berperilaku yang lebih baik lagi. Nah, di sini Bu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon, yang ini teori kontrol. Realita, kebutuhan kita sama. Ya, kalau dipikir-pikir kebutuhan kita sama, tetapi ternyata setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalkan satu anak ke si A memiliki, menurut kita kebutuhan mereka itu sama, belajar harus pinter, tapi kenyataannya enggak seperti itu, pasti berbeda. Ya, pasti berbeda.
Nah, semua orang melihat hal yang sama. Kita lihat semua sama, tapi ternyata berbeda. Sudut pandang kita itu, harusnya orang itu seperti ini. Oh iya benar seperti ini. Nah, tapi ternyata menurut yang ini tadi, itu aslinya nggak kayak gitu loh. Saya seperti ini loh. Nah, pasti berbeda itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tadi itu, tapi tidak bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol, baik itu tentang emosi, kebiasaan senang, itu hanya diri kita sendiri. Orang lain hanya mengira saja, tapi ya hanya diri kita sendiri yang bisa seperti itu. Nah, selanjutnya, ini tentang disiplin positif. Apa sih tentang arti disiplin itu? Apa Pak? Disiplin. Rika, disiplin? Ada? Iya, disiplin. Ya? Tepat waktu, ya betul. Ada lagi Bu? Disiplin. Disiplin tepat waktu. Ya, taat dan mengikuti peraturan yang tertentu. Nomor 2, silakan Bu. Iya. Terus nomor 2, apakah kita sudah disiplin dalam bekerja? Sudah, pasti sudah. Ya, pasti sudah. Di SD kita ini pasti sudah menerapkan disiplin dalam bekerja. Contohnya kita memang disiplin sesuai dengan jam mengajar, ya kita yang mengajar gitu. Sudah berangkat tepat waktu, insya Allah sudah mulai datang tepat waktu. Setiap pembelajaran pasti yang bersifat positif. Jika sudah atau belum, bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkannya? Misalkan kita belum disiplin Bu, terus cara meningkatkannya gimana Bu? Belum disiplin, terus cara meningkatkannya seperti apa? Kita butuh motivasi eksternal nggak? Orang lain nggak? Atau internal kira-kira? Ya, menumbuhkan kesadaran. Berarti dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Jadi untuk menilai atau menghargai diri kita sendiri, terutama kan itu ya, berarti ya, itu untuk disiplin positif. Nah, ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Itu terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan PYP dan keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini suatu nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini setuju atau tidak Bapak? 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Setuju nggak untuk bertahan hidup? Setuju ya Bu ya? Nah, yang kedua, ini yang menurut saya yang paling penting. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima. Ini kita rasanya itu diterima dimanapun, di masyarakat atau di sekolah, ya. Terus dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Setuju ya Bu ya? Kebutuhan dasar kita ya. Kita pengennya itu diterima di masyarakat, disayangi, disenangi, dapat bekerja sama, itu ya. Itu. Terus ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada kebebasan, di sini kita harus mandiri, memiliki pilihan. Nah, ini biasanya pilihan ini yaitu kebebasan dari diri kita itu mau pilih apa aja itu ya terserah kita, karena kita memiliki kebebasan di dalam memilih. Kita punya hak yang tidak bisa orang lain ganggu. Gitu. Terus yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusias atau tertawa. Kalau Bapak Ibu kesenangannya itu kira-kira yang membuat menurut Bapak Ibu tuh kebutuhan kita tuh apa tuh? Kesenangannya piknik, shopping, kira-kira apa lagi? Kalau saya mancing Bu, itu kebutuhan dasar saya itu mancing. Kesenangan, nah menyanyi, ya, karaoke bisa Bu. Ya, atau membaca buku, wah, tadarus, mengaji, wah, itu kayaknya Mas Edi banget yang seperti itu. Iya Mas ya. Selanjutnya, nah ini Bu, motivasi perilaku manusia. Ada 3 di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini untuk yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, ini biasanya kita terhadap murid-murid itu, kamu ranking 1, kamu Bapak kasih buku, kamu Bapak kasih hadiah, ini itu. Kira-kira baik gak Bu? Baik ya, untuk memunculkan semangat ya, semangat. Nah, ternyata itu motivasi yang seperti itu dapat menjatuhkan karakter mereka. Nanti mereka akan berpikiran selalu hadiah. Nah, itu termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi mereka yang melakukan hal yang baik, tetapi pengen diberi penghargaan, karena pengen diberi penghargaan itu tadi. Berbeda nantinya dengan motivasi intrinsik, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang paling baik itu adalah di diri sendiri. Suatu contoh, kita lagi capek banget Bu, ayo kamu harus ikut guru penggerak, capek banget segala macam. Bahkan orang-orang yang mengatakan seperti itu, kalau diri kita sendiri enggak, ya enggak akan bergerak. Itu pasti Bu. Mau orang 1000 ngomong, ayo cepat lari, tapi dari kita sendiri, capek lah, nggak mau lah. Nah, itu pasti yang terbaik adalah di motivasi diri sendiri. Tapi kalau teman-teman yang lain nggak berkata-kata seperti itu, dalam diri sendiri Bu, kita harus maju nih, kita harus mengembangkan potensi yang kita punya nih. Wah, ikut guru penggerak lah. Nah, satu orang saja, satu dalam diri kita aja, itu bisa merubah tentang pemikiran kita.
Tapi kalau orang lain yang nyuruh segala macam, kalau diri kita sendiri enggak akan bisa itu, Bu. Iya, kita mau ngajak semuanya, kamu harus gini. Kalau diri kita sendiri enggak akan bisa gitu. Nah, jadi mungkin mulai menghindari tentang hukuman atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu beda atau sama, Bu? Hukuman beda ya? Oke, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu apa, Bu? Hukuman konsekuensi. Di situ ada sebuah kesepakatan bersama ketika dia melakukan kesalahan, nanti ikutnya apapun itu. Jadi hukuman itu dari sepihak ya, Bu ya. Kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi antara kesepakatan bersama seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu hukumannya lari 10 kali gitu Pak, itu kan yang timbul dari sepihak, iya betul. Kalau konsekuensi, kamu kalau nggak lari, kalau nggak terlambat, konsekuensinya lari ya, benar ya? Iya Pak gitu. Berarti kan ada kesepakatan betul ya? Oke betul, terima kasih. Nah, restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau bisa kita menggunakan yang restitusi ya. Iya, di sini untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Iya, dengan kolaboratif. Nah, kolaboratifnya di sini mungkin nanti peserta didik dengan kita. Kolaborasinya gitu, untuk mengajarkan murid mencari solusinya atas kesalahan yang mereka lakukan. Ibu, untuk yang semangat ya, baru setengah perjalanan ini materinya, jadi kita breaking dulu ya Bapak ya, semangat Bapak ya. Oke, nanti kita coba ikuti. Yang pertama ada tepuk satu, tepuk satu, yes. Salah ya Bu ya. Iya, karena udah capek ya Bu ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Nah, tepuk empat, apa tepuk empat? Konsentrasi. Tepuk lima, ayo. Kolaborasi. Ayo ya. Oke, coba nanti kita coba breakingnya ya. Nah, materi baru setengah nih Bapak Ibu ya, biar semangat. Oke, kita coba dulu ya. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, kolaborasi. Nah, itu baru contoh Bu. Yang aslinya belum semangat ini. Kita lagi ya Bu ya. Iya, hari Jumat ya, hari Jumat harus semangat. Ya, oke. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, kolaborasi. Oke, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Nah ini Bu, sekarang kita belajar mungkin merefleksi diri ya di sini. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu berada posisi yang mana ya sekarang ini? Posisi yang keberapa berarti? Pemantau ya. Kalau Bu Amina, apa Bu posisinya Bu? Terutama kasus dari kasus kelas 6 kemarin aja
Saya sudah jadi penghukum, iya. Saya membuat rasa bersalah, iya, sampai silakan nangis-nangis. Terus saya juga menjadi teman karena mereka juga sudah saya kasih tahu kenapa loh kita ini kok seperti atasan dan bawahan, nggak harus gitu. Kita itu harusnya jalan bersama. Bu guru ngasih tahu, kamu manut. Bu guru salah, kamu ingatkan. Kalau kamu yang salah, bu guru hukum. Itu teman, tak rasa teman. Pemantau juga iya. Kalau manajer belum, Pak. Belum ya, Bu, ya? Oke, terima kasih, Bu. Kalau Bu, mana ini, Bu? Bu, ya, Ibu sebagai kalau manajer sudah pasti ya, Bu, ya? Kalau untuk saya, Pak, menghukum itu tidak, karena ya yang saya itu karena udah ibu-ibu, Pak. Nah itu ya. Ini konselor kepala sekolah ya, Bu, ya? Berarti ya? Karena saya ini kepala sekolah ya, Pak. Iya. Yang saya itu ya guru-gurunya gitu. Ya, untuk membuat merasa bersalah itu ya kadang-kadang ya. Nah kalau untuk teman itu sudah pasti, Pak, kalau teman. Nah memantau itu ya iya, tapi kalau manajer itu ya kayaknya iya. Itu Pak yang untuk saya juga. Terima kasih, Bu. Seperti sudah lengkap ya, Bu, ya, posisi 5 kontrol guru ini, Bu, ya. Oke, saya belum mendengar suara Mas Egi dari tadi, Bu. Mas Egi ini posisinya di mana, Pak Egi? Kalau dari saya mungkin ke arah teman sama pernah, Pak, jadi pembuat merasa bersalah juga pernah, tapi mungkin lebih dominan ke teman. Kalau pemantau, namanya guru pasti memantau, ya. Semua guru pasti memantau ya, Bu, ya. Kalau penghukum, di penghukum saya kurang greget, ada rasa kasihan, banyak kasihannya, Pak, kalau dari saya. Ya mungkin hanya itu dari saya. Mungkin ada yang lain? Coba dari calon guru penggerak angkatan 11 mungkin Bu Mega, posisi kontrol sebagai apa, Bu? Ya sama seperti guru-guru yang lain, sepertinya ya membuat merasa bersalah, terus kebanyakan sebagai teman, pemantau, penghukum kadang-kadang. Manajer, Bu? Belum kayaknya. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol guru. Nah, kita akan melihat selanjutnya. Nah, ini ada contoh kasus penerapan 5 posisi guru. Kasusnya, siswa-siswi tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau posisi penghukum biasanya seperti itu, hormat bendera selama 1 jam. Misalkan pas ketika upacara ada anak yang nggak memakai dasi, topi, atau kaos kaki berwarna hitam. Nah, itu biasanya kalau dia kontrol guru yang bersifat penghukum, biasanya hormatnya seperti itu, hukumannya seperti itu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, biasanya seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi rasa intonasi nada itu seolah-olah kayak membuat murid itu merasa kok iya saya salah gitu, seperti galau ibu ya, seperti itu. Nah, ini ada teman biasanya seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kalau merasa sebagai teman tuh kira-kira kita sudah tuh ya, kalau yang perkataan seperti ini biasanya yaudah jangan diulangi lagi gitu kan. Ya betul, sebagai teman, karena memang kita sebagai pendidik itu harus bisa masuk ke dalam dunia mereka. Terus ada pemantau, nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu
beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sebagai manajer Bu, biasanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira pengennya kita nanti punya semua atau hanya 1, 2, 3 Bu posisi? Semua. Iya, itu pasti harus lengkap karena memang pada waktunya masing-masing dan sesuai dengan karakter anak. Iya, karena kita harus sebagai teman, sebagai membuat rasa bersalah, tapi nanti yang paling tinggi yaitu ada di posisi manajer. Nah, ini kita harus membuat posisi kita itu sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Iya, itu. Kalau ini Bu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman. Kalau kira-kira, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita coba, kita cek di sini Bu ya. Ini kira-kira. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, berarti apa tadi Bu? Membuat rasa bersalah. Kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kamu tidak pernah benar. Nah, kira-kira posisi kontrolnya. Kalau kita membuat pertanyaan seperti itu, manajer, kita lihat kamu tidak pernah kamu tidak pernah separuh ya Bu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kan ini tidak pernah, terusnya tidak sekali. Berarti berulang kali. Nah, kita memantau kan berarti ya Bu ya. Ya, maksudnya kan kalau setiap Jumat, nah setiap Jumat kan berarti kita memantau apa itu. Iya, berarti posisi kita sebagai pemantau. Nah, ini yang selanjutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Oke, yang ini kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu pokoknya kalau nggak mengerjakan tugas nggak akan dapat nilai. Manajer. Manajer. Kamu nggak kerjain tugas, nggak akan dikasih nilai. Ada bersifat menghukum nggak kira-kira? Ada ya Bu ya? Iya betul. Kalau yang ini, nah apa rencanamu untuk menyelesaikan rencana ini? Nah, sebagai manajer, dari perkataannya saja kayaknya sudah lebih ini ya Bu ya, lebih enak. Lanjut suatu contoh kayak, ya udah, apa yang nanti kamu lakuin biar kamu nggak ngelakuin perbuatan itu, nah, gitu. Iya Bu. Nah ini Bu, ini kemarin sudah saya praktekkan di kelas 5, kelas 4, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bu?
Kenapa sih kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Biasanya kita pakai peraturan ya, peraturan atau tata tertib biasanya. Nah ini kok harus keyakinan? Kenapa ya Bu? Keyakinan. Kira-kira sama apa beda sih Bu keyakinan dengan peraturan itu? Beda ya Bu ya. Sama keyakinan tuh apa Bu? Iya. Oh, keyakinan dalam diri sendiri ya Bu ya, bahwa iya sudah menyadari kalau itu perbuatan yang salah dan benar ya Bu ya. Kalau peraturan itu kan suatu aturan ya Bu, betul. Nah yang harus dipatuhi, betul-betul. Nah kalau keyakinan kelas itu seperti ini Bu. Kalau keyakinan kelas itu kan ya kata dasarnya yakin ya Bu ya, yakin, percaya berarti ya Bu ya, meyakini bahwa yang ada di dalam kelas, apa yang kita buat di kelas itu, kita yakin bahwa hal itu benar, hal itu salah, yakin dalam diri sendiri. Tapi kalau peraturan itu kan sifatnya membatasi ya Bu ya, membatasi. Jadi kita tidak boleh membuat peraturan. Jadi harus keyakinan kelas sekarang itu Bu. Nah langkah-langkahnya seperti itu ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, sini maksudnya itu kita itu suruh dibuat dalam pembuatan itu harus biasanya kan peraturan itu. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif itu Bu. Nanti akan ada contohnya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas, langkah-langkahnya Bu, itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini harus semua anak dan wali kelas itu dilibatkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang nantinya akan digunakan oleh siswa dan guru. Nah ini Bu, biasanya peraturan kelas tidak boleh datang terlambat. Ya biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah kita ubah menjadi kalimat yang positif dengan bentuk suatu keyakinan. Datang tepat waktu. Yakin, anak-anak itu mulai meyakini kalau datang itu harus tepat waktu. Yakin punya, kalau saya datang tepat waktu itu saya sudah disiplin, saya sudah menjalankan peraturan kelas. Nah itu yakin, berarti harus ada keyakinan di dalam diri anak tersebut. Betul Bu. Mungkin ada contoh lagi Bu, peraturan biasa yang kita sebutkan ke anak. Untuk peraturannya Bu, biasanya untuk anak-anak di kelas itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu berarti kan anak-anak itu sudah yakin semua. Nah terus kita ubah menjadi keyakinan kelasnya Bu. Berarti apa Bu? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan anak udah yakin tuh ya, buang sampah terus tempatnya loh. Nah seperti itu Bu. Nah ini selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bu, ini biasanya tahapan-tahapan ini yang kita gunakan nanti dalam penanganan anak ketika anak tersebut mendapat suatu permasalahan. Mengacu kepada ini. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini Bu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Nah, biasanya kata-kata yang sering kita keluarkan nanti untuk penerapan segitiga restitusi tadi itu, yang pertama adalah seperti ini Bu. Kata-kata nanti, oh berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah kok melakukan itu. Nah, bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, nanti ketika misalkan anak-anak itu mempunyai masalah itu ya, anak-anak masalah itu kita tunjukkan. Nanti kita yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitas anak-anak itu. Bisa berupa kalimat yang seperti ini. Udah nggak apa-apa, berbuat salah itu wajar kok, gitu kan. Ibu bapak juga pernah kok berbuat salah seperti itu. Bapak ibu juga dulu pernah buat tidak tiket, buang sampah sembarangan, itu pernah kok. Nah, seperti itu Bu. Kalau pas anak-anak berantem itu, ya dah bapak sama ibu nggak cari siapa yang salah kok di sini, gitu. Bapak ibu percaya bahwa kalian itu anak yang baik, jadi nggak ada yang salah di sini, gitu, seperti itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, ini kelanjutannya dari yang tadi Bu. Bapak pernah kok buat salah, gitu. Kamu kenapa kok nggak piket? Bapak juga belum pernah kok seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kamu punya alasan. Kenapa sih kok kamu nggak piket? Kamu kok datangnya terlambat? Kenapa sih seperti itu? Nah, ini Mbak kok biasanya anak-anak main HP sampai larut malam, seperti itu ya Bu ya. Nah itu, jadi kita langkah-langkahnya itu tadi Bu. Jadi jangan langsung kowe makan bendino terlambat lah gitu. Nah itu Pak. Di rumah kamu nggak pernah diurusin sama orang tuanya, tidur malam-malam seperti itu. Nanti kalau bisa hal-hal yang seperti itu mulai dihilangkan ya Bu ya. Iya, sama saya juga belajar seperti itu. Iya betul. Karena nanti kan setiap anak punya mental yang berbeda-beda sih Bu ya. Tatapnya kalau itu langsung di drop cek gitu langsung wah langsung nangis pulang wah bawa tas pulang besok nggak mau sekolah ya Bu ya. Nah pokoknya paling kita bisa. Iya, mudah-mudahan ada seperti itu. Nah ini suatu langkah-langkahnya seperti itu. Nah ini ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas yang tadi kita udah buat dulu. Misalkan kita itu datang terlambat. Kita tanyakan dulu, kenapa tadi kok datang terlambat? Alasannya kenapa? Nah, terus kita tanya nih, kita kan sudah buat keyakinan kelas tadi, peraturan yang juga menjadi keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, yang kamu tidak taati? Disiplin Pak. Nah, anak-anak kan tidak akan tahu Bu. Peraturan atau keyakinan tadi yang kita buat, anak-anak akan mengingat kembali. Oh iya, saya kalau tadi terlambat, berarti saya melanggar keyakinan apa ya? Disiplin. Nah, itu nanti tujuannya seperti itu. Nah, ini ada sebelum penutup ya Bu ya. Ini saya akan coba tampilkan video tentang yang tahapan untuk segitiga restitusi dalam penanganan anak ya Bu ya. Ini saya kemarin itu coba membuat suatu kasus. Ini ada anaknya Bu Deka ini. Iya saya kemarin coba. Jadi mereka yang berkelas teman-teman setiap jam tiket bisa sama tiket beberapa kali yang ada sudah ada yang kalau tidak tiket itu suatu perbuatan yang salah kan? Iya. Perbuatan salah itu hal yang salah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Benar, kita coba dari solusinya ya. Iya Pak. Kita pasti punya alasan kenapa tidak tiket. Karena saya pernah berangkat sekolah Pak. Saya sudah tidur larut malam karena minggu Pak.
Dia tahu kira-kira kelas yang kita sepakati. Tahu Pak. Kalau tidak tiket sesuai dengan kelas kita tidak. Tidak Pak. Menurut kita kelas apa yang sudah kita tidak jalankan? Tanggung jawab Pak. Nah, menurut kita tanggung jawab itu benar tidak? Tentu Pak. Kami tanggung jawab adalah sebuah kewajiban kita yang harus kita lakukan Pak. Nah, bertanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sehingga kita nantinya memiliki kepribadian yang baik dan bisa menghargai orang lain. Iya Pak, saya menyesal dan melaksanakan kewajiban saya untuk berdoa. Saya mengaku Iya, tidak apa. Sikapnya sudah baik, sudah menunggu dan bersama atas kesalahan yang dilakukan. Menurut kita, apa yang akan dia lakukan agar dia selamat? saya itu terpapar sehingga saya tidak kehilangan dan bisa melaksanakan tanggung jawab saya untuk tiket Pak. Baik ya, kita sudah mendapatkan solusinya ya. Dan kita bekerjasama kepada orang tua agar kita tidak melakukan terlambat dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya untuk tiket. Sekarang kita boleh mengambil kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya itu Bapak Ibu ya, tentang proses tahapan apa Bu tadi Bu? Segitiga restitusi. Itu contoh untuk tentang penanganan anak. Jadi ya kita nggak boleh itu yang manggil anak langsung ngejudge bahwa anak itu salah, kamu harus gini, kamu gini. Kalau bisa itu dihindari ya Bu. Ini satu proses untuk penerapan penanganan anak untuk segitiga restitusi. Itu biasanya untuk kesalahan-kesalahan yang bersifat tidak membahayakan teman. Tapi kalau sudah bullying atau melakukan tindak kekerasan atau mungkin menggunakan narkoba, itu sudah beda lagi. Itu kasusnya sudah berbeda. Tapi kalau untuk hal umum yang terjadi kesalahan-kesalahan itu biasanya menggunakan segitiga restitusi. Ya seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum nanti kita tarik kesimpulan dari materi hari ini, ya kita coba ice breaking untuk yang terakhir ya. Untuk ice breaking Bapak Ibu saya mohon untuk berdiri. Iya, kita ice breaking sebentar, kita senam-senam ria, senam manja ya Bu ya. Oke. Saling berhadapan juga boleh, saling berhadapan semua ya boleh. Iya, biar lebih seru. Coba, iya, saling berhadapan biar lebih seru, biar lebih semangat. Iya. Siap lagi. Ya, sore dipakai ya. Semangat lagi.
kelas pembinaan. Satu lagi ya. Wah, oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Jadi nanti yang saya harapkan yang diingat bukan senang ininya ya Bu ya, tapi materi apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Itu ya, saya selalu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah ini kita langsung coba tarik kesimpulan untuk materi hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah masuk ke penghujung ya. Di sini ada penutup kesimpulan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kesimpulannya kita sudah tadi belajar tentang nilai-nilai kebajikan ya Bu ya, nilai-nilai kebajikan, terus proses perubahan paradigma cara berpikir kita menangani anak, yakin kalau anak itu punya potensi yang berbeda-beda, penanganannya pun jelas berbeda, pemberian pembelajaran pun yang berbeda. Nah seperti itu Bu. Ketika nanti ada kesalahan, kita menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi dalam proses tahapan-tahapan untuk menangani kasus anak. Oke Bapak Ibu, untuk kali ini sudah cukup. Terima kasih sekali lagi atas waktu, tenaga dan pikirannya sehingga bisa membantu saya dalam menyampaikan pengalaman tentang belajar itu budaya positif. Semoga nantinya hal-hal yang bersifat positif itu bisa kita lakukan terutama untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah dan untuk masyarakat lainnya agar bisa menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti itu. Sejauh ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kajian anak. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, semangat ini. Oke, hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan. Ya, ada yang tahu kesepakatan? Sepakat. Setuju. Berarti kata kesepakatan yaitu berasal dari kata sepakat, yaitu setuju. Setuju sama siapa? Sama gurunya ya. Oke. Nah, kita akan hari ini membuat suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Keyakinan. Apa keyakinan? Ya? Yakin artinya? Percaya. Nilai kebajikan, nilai yang bagus atau baik. Nah, hari ini kita
Keyakinan kelas adalah suatu nilai-nilai yang baik yang nantinya akan kita gunakan di dalam kelas untuk proses pembelajaran. Yang buat siapa kalau keyakinan kelas? Keyakinan loh. Nah, ya kalian benar. Ada suatu kesepakatan. Kalau yang buat bapak namanya apa? Peraturan. Kalau yang buat bapak untuk kalian itu suatu peraturan. Tapi kalau untuk keyakinan atau kesepakatan kita buat bersama. Oke, beda ya. Peraturan dan keyakinan beda tuh bapak? Beda. Kalau peraturan bapak ya? Dua. Kalau keyakinan kalian ya? Dua. Yang kita sepakati bersama. Nanti akan bapak bagikan, ya. Nanti bapak akan bagikan. Nah ya, ada yang tahu? Ada yang mengambil? Ini ya? Oke. Nah, nanti ini kalian tulis yang bawahnya terus kasih nama. Yang ditulis adalah peraturan. Ada yang tahu coba contoh peraturan yang biasa kita buat di kelas? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Nanti membuat sembarangan aktivitas. Nanti kalian tuliskan ya di kertas ini mau warna hijau atau warna kuning? Nah, kuning. Kalau untuk peraturan nanti kita kuning ya. Pakai kuning. Nanti yang untuk ada tanda tangan nanti. Tanda tangannya kita kasih di bawah menggunakan yang hijau. Ya. Ini nanti silakan kalian tulis peraturan. Kalau peraturan ini yang tadi ya. Di bawahnya dikasih nama. Ini peraturan kelas dulu yang kalian buat. Nanti akan kita ya. Oke, silakan tulis ya gimana? Gimana? Iya, di belakang ada yang telet. Nah ini, iya, ditulis ya. Nanti akan kita udah? Ini ada 11 ya? Oke, nah ini tadi adalah suatu bentuk peraturan ya, peraturan. Sekarang kita ubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Kalimat positif adalah nilai-nilai yang mengandung suatu perbuatan yang baik. Oke. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kita mari kita lihat di sini banyak yang menulis tentang tidak boleh berangkat
tidak boleh berangkat sekolah terlambat. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti datang terlebih dahulu, datang tepat waktu, ya, menjadi datang tepat waktu. Ya. Yang kedua, kita lihat yang gambar-gambar, tulisannya banyak yang sama. Di sini ada tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti menjadi membuang sampah di tempatnya, atau jagalah atau kebersihan. Jagalah kebersihan. Kalau bersih itu indah dan sehat, boleh nggak? Benar. Yakin kalian kalau bersih itu sehat? Atau bersih itu sehat. Dan tiga, kita lihat. Nah, tidak boleh ribut. Apa? Tertib di dalam kelas, ya, menjadi tertib di dalam kelas. Ada lagi? Tadi kita lihat coba. Tidak boleh harus. Nah ini nih, harus patuh terhadap guru. Berarti menghormati. Saling menghormati. Ya, menghormati bisa sama guru dan bisa sama orang tua dan teman-teman, ya. Ini kesepakatannya. Kita coba lihat masih ada lagi tidak. Nah, ini ada yang berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, udah lagi. Kita coba lihat lagi enggak? Tidak boleh menggunakan barang teman tanpa izin. Berarti kita harus izin. Nah, berarti kita menghargai barang milik teman. Oke, kita buat menghargai barang milik teman. Oke, kita lihat lagi banyak yang sama dan sudah cukup. Nah, ini tadi tentang peraturan, ya, peraturan. Kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu nilai-nilai yang bagus atau baik. Kita ubah, datang tepat waktu. Kita hitung, datang tepat waktu mempunyai keyakinan atau nilai kebajikan, yaitu tentang disiplin. Jagalah kebersihan, bersih itu indah, tentang nilai kebajikan apa? Bersih, boleh, atau tanggung jawab, bertanggung jawab. Kalau disiplin boleh nggak? Boleh. Disiplin.
Tertib di dalam kelas. Apa nilai kebaikannya? Tertib. Patuh. Apa lagi? Patuh atau disiplin. Saling menghormati. Nah, berarti menghormati orang lainnya atau peduli. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Disiplin boleh. Dan biasanya Pak? Taat atau Pak? Belajar menghargai barang milik orang lain. Apa? Nilai kebajikannya? Iya, menghargai. Oke? Nah, dari peraturan kelas kita ubah menjadi kalimat positif, diubah lagi menjadi keyakinan atau nilai kebajikan. Kira-kira kalian sepakat tidak tentang nilai keyakinan kelas atau nilai kebajikan? Kalian harus disiplin, yakin nggak? Yakin? Sepakat? Bertanggung jawab tentang jagalah kebersihan. Bersih itu indah. Yakin nggak kalau bersih itu indah, sehat? Yakin. Semangat? Nah, tertib di dalam kelas, patuh dan disiplin. Yakin nggak kalau nilai itu baik? Yakin. Oke, sepakat? Oke, saling menghormati dan peduli. Saling menghormati, ya yakin? Menghormati guru dan menghargai dan menghormati teman-teman. Yakin ya nilai itu baik ya? Oke. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Disiplin, taat. Yakin nggak kalau berdoa dan sesudah belajar itu nilai yang baik, nilai yang positif? Yakin? Yakin. Yang keenam ada menghargai barang milik teman atau menghargai. Kira-kira kalau kalian minjem tanpa izin, itu kira-kira perbuatan yang salah atau yang baik? Yang salah. Misalkan Pak Iza ngambil punya Wahyu, pinjam, tapi nggak ngomong sama Wahyu, itu perbuatan salah atau baik? Salah. Berarti Pak Iza melanggar tentang keyakinan kelas yang mana? Kalau mengambil, iya, yang menghargai barang milik teman. Pak Iza sudah melakukan keyakinan kelasnya belum berarti? Belum ya, itu tidak boleh. Sudah paham anak-anak tentang keyakinan kelas? Siap untuk kita jalankan? Siap untuk kita jalankan? Oke, yakin, harus diyakini dalam hati dan dilakukan oleh perbuatan. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, teman. Oke, terima kasih anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat positif. Nah, ini nggak perlu. Ini ya dibaca, ini ya kata berkata. Dari apa? Ya bisa sebelah sini. Ya sebelah sini.